Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ridho Nur Syifa, NPM 18487 dari kelas D, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan dosen pembimbing saya, itu Bu Tuti Rastuti SH MH, dengan judul yang akan saya uh, kaji, yaitu terhadap Contract and the Resistance of the Trade dalam studi komparasi sistem hukum Indonesia dalam negara lain di dunia. Oke, baik. Selanjutnya, hal yang menjadi pendasar atau pendahuluan terhadap latar belakang pengambilan judul tersebut, saya di sini melihat ketika adanya sebuah uh, kegiatan perekonomian atau kegiatan manusia yang berjalan dari awal peradaban hingga saat ini itu sangat dinamis dan berkembang sangat pesat. Dalam hal ini, dinamika perubahan perkembangan zaman itu mendorong terjadinya sebuah persaingan dalam kehidupan, khususnya dari ranah bisnis atau perdagangan itu sendiri. Nah, dalam hal ini muncul sebuah gagasan dalam sistem hukum common law, yang mana di dalam sistem hukum common law itu sendiri mendorong untuk melahirkan sebuah gagasan yang berkaitan terhadap gagasan pengekangan perdagangan atau restraint of the trade. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan negara atau uh, berbagai aspek subjektif, yang mana untuk melindungi dari persaingan pasar bebas. Nah, di sini saya melihat dalam hal adanya doktrin common law itu sendiri, lalu muncul sebuah pembentukan kontraktual atas kebebasan menjalankan bisnis perdagangan yang dilakukan untuk mengembangkan perdagangan serta melindungi perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, kenapa dia diartikan seperti ini? Karena setiap adanya suatu perjanjian atau kesepakatan bersama, ini membutuhkan sebuah kontraktual atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Kontraktual ini sebuah nyawa atau fundamental dasar eh, perjanjian itu yang telah disepakati itu akan berlanjut seperti apa di masa yang akan datang. Ketika terjadinya sebuah kontraktual yang cacat di masa yang akan datang, ini akan berdampak besar terhadap eh, kesepakatan atau perjanjian atau kegiatan yang telah disepakati di hari yang akan datang, karena berdampak terhadap adanya persaingan pasar bebas lain ataupun masalah-masalah lain yang akan dihadapi. Nah, untuk melindungi dari adanya sebuah kecacatan itu sendiri, maka di sini perlunya sebuah kontrak yang ditegaskan sejak awal pembentukan kesepakatan dengan melakukan klausula uh, pembatasan atau pengekangan perdagangan untuk melindungi perekonomian negara yang bersangkutan itu sendiri atau pihak yang berkait. Lalu di sini timbul sebuah permasalahan atau problematika ketika adanya sebuah kontrak in the restant of the trade atau pengekangan dalam kontrak itu sendiri, atau kalau salah pengekangan itu sendiri mengalami permasalahan ketika terjadi kontrak atau perjanjian secara bilateral ataupun multilateral ataupun perjanjian lain yang dilakukan baik negara ataupun individual dengan uh, subjek hukum lainnya. Di sini akan timbul permasalahan ketika dua pihak atau lebih memiliki sistem hukum yang berbeda. Hal ini akan berpengaruh terhadap kontraktual yang dibuat sejak awal, karena akan berpengaruh di mana perbedaan sistem hukum itu sendiri akan berpengaruh terhadap pengaturan-pengaturan yang ada di dalam kontrak ini ketika terjadinya suatu permasalahan di kemudian hari. Maka dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah judul Contract in the Resistance of the Trade dalam studi komparasi perbandingan sistem hukum Indonesia dengan negara lainnya.
Oke, selanjutnya dalam metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya ambil ada 4. Pertama, terkait dengan spesifikasi penelitian, kedua materi penelitian, ketiga adalah lokasi penelitian, keempat adalah teknik pengumpulan datanya. Ketika kita lihat dalam spesifikasi penelitian itu sendiri, saya mengambil uh, metode dengan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual atau conceptual approach dan beberapa literatur terhadap teori yang berkaitan dengan bersandingkan terhadap sistem hukum di beberapa negara di dunia dan termasuk sistem hukum di Indonesia itu sendiri. Lalu kedua, materi penelitiannya apa saja yang akan saya gambarkan di sini telah saya jelaskan di dalam jurnal atau artikel yang saya buat sebelumnya yang akan dilampirkan dalam tugas ini, yaitu akan memberikan sebuah gambaran terhadap kontrak interest dan arbitrage, baik itu secara perdagangannya, serta penerapannya, serta perbedaan yang ada di lapangan. Serta dengan perbandingan terhadap sistem hukum seperti yang kita tahu Anglo-Saxon ataupun civil law dalam negara-negara lain di dunia. Lalu selanjutnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian secara sebagaimana diketahui saat ini sedang pandemi, maka terdapat sebuah keterbatasan dalam pemateriannya, pengumpulan lokasi penelitian. Maka dalam ini saya mengambil solusi yaitu dengan dilakukan secara pengkajian literatur dari sumber online dan buku terkait. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan saya ambil di sini terkait Eurobis normatif serta penggabungan dengan deskriptif analisis dengan diharapkan dapat memberikan gambaran rinci terhadap hal yang akan dikaji, yaitu contract interest of the trade dalam penerapan di lapangannya. Lalu terkait hasil penelitian atau pembahasan yang saya telah buat dalam artikel atau jurnal saya akan lampirkan di sini, yaitu kita kembali seperti awal yang saya bicarakan di pendahuluan. Apa itu sebuah kontrak? Sebagaimana yang diketahui, kontrak itu sebuah hal penting dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama. Kontrak itu sendiri merupakan sebuah cerminan dasar fundamental terhadap kegiatan yang telah disepakati untuk kedepannya. Ketika mengalami kecacatan, maka akan berdampak besar terhadap keberlangsungan yang diinginkan sepanjang diperbolehkan secara regulasi positif. Nah, secara umum, kontrak interest of the trade ini diartikan sebagai kontrak yang menyatakan bahwa seorang menjual usaha untuk setuju dan tidak setuju membuka usaha sejenis dalam jarak tertentu, uh, tertentu dari usaha yang dijual untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini secara gambaran umum, masyarakat sering mengartikan kontrak interest of the trade itu sendiri seperti ini. Namun kontrak industrial ini sendiri uh, terjadi ketika kontrak itu telah kontrak atau perjanjian itu telah berakhir. Untuk menanggulangi itu sendiri, maka dibuatlah sebuah pengekangan untuk tidak terjadinya persaingan-persaingan di pasar bebas sendiri dalam perdagangan. Nah, dalam penerapannya sedikit berbenturan dengan asas kebebasan berkontrak. Kenapa? Karena ketika kita lihat dalam uh, pasal 1338 atau kebebasan berkontrak ini bertolak belakang karena pembuatan kontrak itu sendiri diharuskan tidak adanya sebuah keterpaksaan antar pihak untuk menyetujuinya. Namun, kebebasan berkontrak ini bukan lagi kebebasan yang mutlak. Sebagaimana dijelaskan dalam Agama Perdata, asas ini tidak terbatas karena kita lihat pasal 1320 ayat 1 bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari pihak yang membuatnya. Lalu di dalam pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata bahwa objek perjanjian haruslah dapat ditentukan, dihitung dan ditetapkan. Atau dengan kata lain harus memiliki nilai ekonomis
Jadi tidak jadi di sini tidak adanya satu pihak yang merasa dirugikan karena kontrak itu sendiri. Lalu pasal 1339 ayat 3 bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Nah, ini menjadikan sebuah dasaran terjadinya kebiasaan berkontrak itu sendiri berkaitan dengan bersinggungan dengan kontrak understand of the trade. Nah, maka dalam hal ini memberikan kedudukan besar penerapan asas konsensual. Menurut hukum perjanjian, Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak tanpa adanya kesepakatan memberikan peluang pilihan bagi para pihak untuk take it or leave it. Ketika para pihak itu setuju, ya diambil. Namun ketika ada yang satu perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi dalam kontrak itu sendiri, maka ya tinggalkan saja gitu seperti itu. Lalu selanjutnya dalam awal sejarah, ketika kita lihat kontrak Indonesia itu sendiri di Kaisar Roma di Romawi, Kaisar Romawi pada saat itu, pada saat awalnya terhadap kontrol negara belum terdapat perhatian yang besar untuk melindungi sumber daya manusia terhadap perkembangan perekonomian pasar dari persaingan bebas yang tetap ada di Roma dan membentuk terjadinya sebuah kartel monopoli tidak dapat dikompensasikan lagi. Lalu ketika kita lihat ke dalam kembali ke kontraktual interest of the trade atau klausul pembuatan perdagangan itu sendiri, dilakukan untuk periode setelahnya memutuskan kontrak kerja yang terjadi uh, lebih bermasalah dalam hal ini. Kasus konflik kepentingan mendasar muncul antara adanya persangkaan yang akan timbul, yaitu terhadap mantan karyawan dapat mengambil pengalaman mereka, pengetahuan mereka. Nah, ini seperti yang dijelaskan saya sebelumnya bahwa kontraktual kontraktual restart of the trade itu sendiri atau klausul pembatasan perdagangan itu sendiri terjadi diharapkan untuk terjadinya di akhir perjanjian atau selesainya perjanjian itu sendiri untuk menanggulangi adanya persaingan tidak sehat. Ini yang menjadi pendasar adanya satu ini pembuatan kontraktual Understanding of the Trade itu sendiri. Lalu adanya kesepakatan umum dalam hukum Jerman modern. Nah, di hukum Jerman itu sendiri kesepakatan umum dalam hukum Jerman modern bahwa pembatasan apapun dalam perdagangan yang beroperasi setelah pemutusan kontrak utama tidak dapat dilakukan sebagai pembatasan atas dasar legal standing. Badan legislatif telah mengakui bahwa pengekangan kontrak perdagangan itu sendiri penting untuk pengusaha. Lalu dibandingkan dengan penerapan di Indonesia, ini sebagaimana perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Apa saja perjanjian yang dibuat ini memperhatikan dasar atau ketertiban umum. Sebagaimana ditegaskan pada 1338 perdata, salah satunya adalah disebutnya adanya sebuah kebebasan atau asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah dasar dari adanya perjanjian. Ketika adanya pengekangan kontrak khususnya dalam perdagangan seringkali memberikan ketidakselarasan dengan hukum yang ada, mana dalam hal ini bertentangan dan kebebasan berkontrak itu sendiri. Nah, di sini secara penerapannya di Indonesia sulit untuk diterapkan karena bersinggungan dengan asas itu sendiri dan pasal yang menjadi dasar kebebasan berkontrak itu sendiri. Nah, di dalam kesimpulan yang saya telah sebutkan di sini bahwa kontrak in duration of the trade ini diartikan sebagai kontrak yang menyatakan bahwa seseorang yang menjual suatu usaha setuju dan tidak membuka usaha sejenis dalam jarak tertentu dari usaha yang dijual dan tentunya waktu tertentu. Ini menjadikan sebuah dasar gambaran masyarakat untuk mengartikan kontrak duration of the trade itu sendiri. Namun di sini diartikan kontraktual duration of the trade atau klausul pembatasan itu sendiri, perdagangan sendiri
diberlakukan untuk periode setelah pemutusan kontrak kerja yang lebih lebih bermasalah dalam hal ini. Kasus konflik kepentingan dasar muncul antar pemberi kerja dan karyawan. Nah, dalam hal ini, adanya pengekangan kontrak yang dilakukan ini berdampak pula terhadap karyawan yang mana akan bergantung besar terhadap perusahaan karena takut adanya sebuah pemutusan kontrak. Adanya pengekangan kontrak yang dilakukan ini berdampak pula terhadap karyawan yang mana akan bergantung besar terhadap perusahaan karena takut untuk pemutusan kontrak sendiri. Pemberlakuan pengekangan dalam kontrak di Indonesia dibandingkan sistem negara lain sangat bertentangan karena dalam negara Indonesia itu sendiri ada satu asas kebebasan berkontrak dengan dasar pasalnya atau pasal 1338 KUH Perdata memberikan sebuah dasaran bahwasanya masyarakat bebas untuk memilih atau kembali lagi kepada uh, perkataan yaitu take it or leave it. Nah, ketika kita lihat dalam hal ini semua, saya memberikan saran bahwasannya dalam keberlangsungan pelaksanaan pengawasan lajur perdagangan perlu perhatian terhadap kejelasan dalam regulasi hukum menyangkut adanya contract investment of the trade di lapangan, baik terhadap negara yang mengatur sistem hukum common law ataupun civil law ataupun sistem hukum lainnya, mana untuk menciptakan keselarasan terkait permasalahan perdagangan internasional ketika terjadinya kesepakatan kontrak in the rest of the trade ketika melalui permasalahan yang dihadapi di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan. Lebihnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.